Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan masuk ke bab materi baru, yaitu tentang turunan fungsi aljabar. Adapun materi yang akan kita bahas pada pertemuan hari ini yaitu turunan dengan konsep limit fungsi. Tentu materi ini masih sangat berkaitan dengan materi pada bab sebelumnya, yaitu tentang limit fungsi. Adapun tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada pembelajaran kita di hari ini, yaitu melalui model Discovery Learning berbantuan Powtoon. Yang pertama, siswa dapat menyatakan konsep turunan dengan konsep limit fungsi yang telah dipelajari dengan benar, sehingga nilai karakter aktif dan percaya diri semakin berkembang. Yang kedua, siswa dapat menentukan konsep turunan dengan konsep limit fungsi dengan tepat, sehingga nilai karakter teliti semakin berkembang. Yang ketiga, siswa dapat menggunakan prosedur yang sesuai dengan masalah terkait turunan yang diberikan dengan tepat, sehingga nilai karakter teliti semakin berkembang. Yang keempat, siswa dapat menyelesaikan permasalahan terkait turunan suatu fungsi dengan konsep limit fungsi dengan tepat, sehingga nilai karakter teliti semakin berkembang. Adapun penilaian hasil belajar pada pertemuan kali ini yaitu terbagi menjadi 3. Ada penilaian sikap, penilaian pengetahuan, dan juga penilaian keterampilan. Di antara kalian mungkin ada yang terbelisik pemikiran, mengapa sih kita perlu mempelajari turunan? Apa ya manfaatnya? Dalam kehidupan sehari-hari, turunan ini banyak digunakan, mungkin tanpa kita sadari sebelumnya. Pada umumnya, turunan ini sering digunakan untuk menentukan nilai maksimum dan nilai minimum. Kemudian, turunan ini dapat digunakan untuk menghitung percepatan dan kecepatan sehingga sering digunakan dalam pekerjaan dan penelitian. Contohnya, pada kecepatan ketika kita mengendarai suatu kendaraan, motor ataupun mobil. Kemudian, percepatan digunakan dalam menghitung laju percepatan pada kegiatan lempar lembing, lempar cakram, menembak, dan lain sebagainya. Masih sangat banyak manfaat dari turunan ini. Selanjutnya kita akan membahas terkait konsep dan definisi dari turunan fungsi aljabar. Turunan fungsi aljabar yang dinotasikan dengan f aksen x adalah fungsi lain dari suatu fungsi sebelumnya yang menunjukkan bagaimana suatu besaran berubah akibat perubahan besaran lainnya. Jika diilustrasikan di bidang kartesius, turunan fungsi adalah kelajuan perubahan y terhadap perubahan x. Misal diberikan bidang kartesius dengan sumbu x dan sumbu y, kemudian terdapat sebuah kurva fx, lalu kita pilih titik x, fx, dan x plus h, fx plus h, maka turunan atau diferensial akan digunakan untuk mencari seberapa besar perubahan kurva dari titik x, fx ke titik x plus h, fx plus h. Sehingga dapat dilihat perubahan y atau delta y yaitu f x plus h dikurang fx, dan perubahan x atau delta x yaitu x plus h dikurang x yaitu h. Sehingga makna dari kalimat turunan fungsi adalah kelanjutan perubahan y terhadap perubahan x adalah delta y per delta x. Grafik ini merupakan grafik fungsi kontinu fx, yang mana terdapat garis lurus yang memotong kurva fx di 2 titik, yaitu titik P dan Q. Karena memotong kurva di 2 titik, garis lurus ini disebut dengan garis sekan atau garis PQ. Nah, jika kita lihat pada grafik tersebut, garis PQ pasti mempunyai kemiringan atau gradien. Apakah kalian masih ingat bagaimana cara untuk mencari gradien? Untuk mencari gradien, kita dapat menggunakan rumus yaitu M sama dengan delta Y per delta X. Nah, karena pada grafik ini sudah diketahui delta Y dan juga delta X-nya, maka kita substitusikan. Sehingga diperoleh M sama dengan delta Y-nya yaitu fx plus h dikurang fx per delta x-nya yaitu h. Selanjutnya, jika titik P dan Q digeser agar saling berdekatan antara satu sama lain, hingga jarak antar titiknya yaitu h mendekati 0, kira-kira apa ya yang akan terjadi? Yang akan terjadi adalah garis PQ yang awalnya memotong kurva di 2 titik, lama-kelamaan akan berubah menjadi garis yang tampak menyinggung kurva di 1 titik. Nah, garis singgung ini disebut sebagai garis tangen. Gradien garisnya akan tetap sama, tetapi karena nilai hanya mendekati 0 sehingga diperoleh definisi turunan dengan konsep limit fungsi yaitu M sama dengan limit fx plus h dikurang fx per h dengan h mendekati 0.
Nah, dapat kita simpulkan bahwa definisi turunan suatu fungsi y atau fx terhadap x didefinisikan sebagai f aksen x sama dengan limit fx plus h dikurang fx per h dengan h mendekati 0. Sekarang kita masuk ke contoh soal. Contoh soalnya di sini yaitu tentukan turunan dari fx sama dengan 4x kuadrat dengan menggunakan konsep limit. Tadi sudah kita peroleh bahwa definisi turunan dengan konsep limit fungsi yaitu f aksen x sama dengan limit fx plus h dikurang fx per h dengan h mendekati 0. Nah, di sini kita substitusikan untuk fx plus h yaitu 4x plus h kuadrat, kemudian dikurang fx-nya yaitu 4x kuadrat per h. Nah, sehingga setelah kita operasikan diperoleh limit 4x kuadrat ditambah 8xh ditambah 4h kuadrat dikurang 4x kuadrat per h dengan h mendekati 0. Di sini 4x kuadrat dapat dikurangi dengan 4x kuadrat, sehingga diperoleh sisanya yaitu 8xh ditambah 4h kuadrat. Kemudian selanjutnya difaktorkan, dikeluarkan hanya sehingga diperoleh limit h dikali 8x ditambah 4h per h dengan h mendekati 0. Karena di sini h dapat habis dibagi dengan h, maka sisanya yaitu 8x ditambah 4h. Dan karena hanya itu mendekati 0, maka kita substitusikan hanya dengan 0, sehingga diperoleh 8x ditambah 4 dikali 0. 4 dikali 0 sama dengan 0, sehingga tersisa 8x. Maka diperoleh turunan dari fx sama dengan 4x kuadrat adalah 8x. Agar kalian semakin paham terkait materi turunan dengan konsep limit fungsi ini, selanjutnya akan dibentuk kelompok dan mengerjakan lembar kerja peserta didik atau LKPD, kemudian menyelesaikan permasalahan yang ada pada LKPD tersebut. Adapun petunjuk pengerjaan LKPD ini, yang pertama, bacalah setiap langkah pada LKPD dengan seksama. Yang kedua, carilah referensi dari buku, internet, atau sumber lain untuk menyelesaikan permasalahan pada LKPD. Yang ketiga, amatilah permasalahan yang terdapat pada LKPD kemudian diskusikan bersama kelompokmu. Yang keempat, bertanyalah pada guru jika ada yang kurang paham. Silahkan dikerjakan LKPD-nya. Selamat dan semangat mengerjakan LKPD. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.